Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih di halaman 21 bab sholatil jamaah wal imamah. Bab tentang seputar sholat jamaah dan juga hukum-hukum seputar imam. Kita kemarin sudah membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan hukum sholat jamaah dan juga keutamaan-keutamaan menghadiri sholat jamaah. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah marfu'an. Wa an Abi Hurairah marfu'an. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Mimnya ditasdid ya, liyu'tamma bihi. Fa'idha kabbara fakabbiru. Fa'idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'una. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihaini. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah secara marfu. Di marfu di sini dari sisi ilmu hadis ya, bukan marfu dilihat dari ilmu nahwu. Jadi marfu dalam ilmu nahwu sama marfu ilmu hadis berbeda. Innama ju'ilal imam. Jadi ju'ilal imamu. Imam itu dijadikan, ju'ilal imam itu imam dijadikan, innama hanyalah liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Jadi imam itu diangkat untuk apa? Dijadikan pemimpin.
dan dijadikan apa? Qudwah. Dijadikan panutan untuk diikuti. Ya. Fa idza kabbara, maka jika dia bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru, dan jangan kalian bertakbir hatta yukabbiro, sampai dia bertakbir. Artinya apa? Kita tidak boleh mendahului bacaan dan gerakan dari imam. Ya. Dan janganlah kalian bertakbir sampai dia takbir. Artinya apa? Jangan mendahului takbirnya imam. Biar dia selesai dulu, baru kita ikut takbir. Wa idza raka'a, dan apabila dia ruku', raka'a itu apa? Ruku', farka'u, maka rukuklah kalian. Maka rukuklah kalian. Wala tarka'u, dan janganlah kalian rukuk hatta yarka', sampai dia ruku. Artinya apa? Gerakan kita ruku itu harus setelah imam ruku. Dalam artian kita tidak boleh mendahului rukuknya imam. Wa idza qala, dan jika dia membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya milik Engkaulah semua pujian. Wa idza sajada, dan jika dia sujud, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu, dan janganlah kalian sujud hatta yasjuda, sampai dia bersujud. Artinya makmum hendaknya mulai sujud ketika imam sudah sujud dalam posisi sujud, dan itu yang utama. Jadi melihat imam sudah posisi sujud, baru kita ngikuti sujud. Jangan imam baru bilang Allahu Akbar, tetapi dia belum sujud, kita sudah gerak duluan. Jadi dilihat posisinya imam. Jadi ketika baca Allahu Akbar, dia belum gerak, ya kita jangan gerak. Ya. Jadi Allahu Akbar, dilihat imam ini posisinya dah sujud, ya kita baru mengikuti sujud. Gerakannya. Jauh, baru gerak, yang kita tunggu gerakannya. Kita terkesan karena ucapannya. Makanya imam di sini juga harus harus mengatur ya, supaya tidak si makmum tidak tertipu gitu kan. Jangan Allahu Akbar terus nyantai, gensik wae lah, genteni sakarepku toh, ya jangan gitu. Nah, jadi ya Allahu Akbar itu ya si imam ya segera rukuk. Bahkan kalau bisa dia posisi gerakan sambil rukuk sambil sujud itu sudah baca Allahu Akbar. Ya, jadi dia makmum tidak akan mendahului dia, intinya dibuat seperti itu. Ya. Ya sebaiknya malah gerakan duluan. Nek gerakannya duluan kan enggak mungkin keduluan gitu. Gitu. Jadi dia gerak dulu baru baca Allah Akbar gitu.
Tapi belum baca Allahu Akbar. Ya pada dasarnya nunggu imam itu sudah turun dulu, kita nggak boleh ngikuti. Ya, imam harus posisi sujud dulu karena di sini kan lafaznya jelas. Kamu jangan sujud sampai dia sujud dulu gitu loh. Jadi ketika dia sudah mulai posisi sujud, ya kita ngikuti sujud. Jelas ya. Terus wa idza shalla qa'iman, jika dia sholat dalam posisi berdiri, fasallu qiyaman, maka sholatlah kalian dalam posisi berdiri. Wa idza shalla qa'idan, dan jika imam sholat dalam posisi duduk, misalnya karena mungkin sakit dan lain sebagainya, fasallu qu'udan, maka ikutilah sholat dengan cara duduk semuanya. Rawahu Abu Dawud. Jadi di sini memang imam itu punya hak mutlak ya. Jadi seandainya misalnya dia terhalang untuk sholat secara sempurna, maksudnya misalnya berdiri contohnya, dan dia tetap bisa ke masjid, maka tetap imamah menjadi haknya dia. Ya, menjadi haknya dia meskipun dia mengimaminya dalam posisi duduk. Ya, maka makmum di sini mengikuti sholat dengan tata cara duduk seperti duduknya imam. Ya. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan asalnya berada di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban makmum itu apa? Mengikuti ya, mengikuti gerakan-gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya, dan itu termasuk perbuatan dosa. Mendahului gerakan imam itu termasuk dosa. Namun juga tidak boleh terlalu lama jedanya, artinya terlalu tertinggal jauh sehingga imam sudah pindah gerakan berikutnya, makmum baru mau gerakan. Contoh misalnya apa? Makmum imamnya sudah mau duduk di antara dua sujud. Nah, si makmum baru mau sujud. Ya ini juga tidak bisa dibenarkan. Kecuali kalau imamnya cepat super kilat ekspres. Ya dah, itu kan tetap tidak bisa. Tetap mesti ya kepontal-pontal makmumnya. Ya, maka ini masalah imam. Jadi imam itu bukan seperti apa? Seperti sopir mobil ya, dalam artian nek wis canggih yang ngebut gitu. Nek isi alon-alon berarti akeh ajaran kan gitu. Iki imame alun-alun berarti akeh ajaran iki. Ora ndang teko. Nek wis senior kudune balap. Ya, salahnya balap. Tidak seperti itu. Ya, ada yang dibahas? Ketika emang dia itu sakit dari awal atau kemudian nanti setelah itu sholatnya kemudian perutnya sakit, ya sama, dari awal sakit terus jadi imam, atau dapat 2 rakaat baru sakit nggak kuat berdiri tapi masih lanjut, ya hukumnya sama. Ketika dia nggak mampu berdiri, ya maka jamaah diperintahkan untuk mengikuti imam. Allah. Ya. Kita sebagai makmum itu mengucapkan Rabbana wa lakal hamd itu ketika imam sami Allahu liman hamidah atau setelahnya? Ya setelahnya Jika kalian mendengarkan imam membaca sami Allah liman hamidah, ya berarti kita sebagai makmum iktidal, tapi enggak baca sami Allah liman hamidah, kita bacanya Rabbana wa lakal hamd. Ya setelah imam selesai membaca
Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Ngoten ya. Kalau ada makmum yang sakit, dia duduk sementara imam itu berdiri, itu hukumnya Ya tidak mengapa. Kan dia tidak mampu berdiri maka gugur kewajiban atau syarat berdiri. Rukun berdiri dia apa itu? Gugur. Ya. Yang lain? Cukup ya? Lanjut. Waqala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa idza kanu fil qiraati fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnati fa'in kanu bis sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan fa'in kanu fil hijrati sawaan fa'alamuhum bis sunnati. Kembali lagi ya. Sawaan fa'aqdamuhum sinnan afan. Balik lagi ke atas. Fa'in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum sinnan. Wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa sebaliknya ya illa biidnihi rawahu muslimun ya. Rasulullah bersabda, ya umul qauma, yang mengimami jamaah, yang mengimami suatu kaum atau jamaah adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya di antara mereka li kitabillah, terhadap Al-Quran. Yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Jadi aqra'u itu paling bagus. Ya, aqra'uhum berarti paling bagus di antara mereka bacaannya terhadap Al-Quran. Fa'ingkanu, lalu jika mereka fil qiraah, dalam bacaan, sawaan, ternyata sama kualitasnya, ya, sama-sama bagus, maka pilih yang a'lamuhum bisunnah, paling paham terhadap sunnah Nabi, ya, paling tahu, paling alim atau lebih alim terhadap sunnah Nabi.
Fa'ingkanu, lalu jika mereka dalam masalah sunnah ternyata sawaan, ada yang sama, fa'aqdamuhum hijrotan, maka pilih yang aqdamuhum hijrotan, yang lebih duluan hijrahnya. Itu di zaman Nabi ya, hijrah ke Madinah, siapa yang lebih duluan hijrah? Kalau di kita ya mungkin siapa yang duluan masuk Islam. Ya, masuk Islamnya dari lahir semua ini. Nah, berarti siapa yang duluan ngaji ya, gitu. Gitu. Nanti ada sendiri, paling tua ada sendiri. Ini baru level 3 ini. Gitu. Kan apa? Bacaan Quran, sunnah, hijrah. Sekarang level 4. Jika mereka dalam masalah hijrah sama, fa'aqdamuhum sinnan. Nah, baru ini. Maka yang diambil yang paling tua umurnya. Paling tua umurnya. Jadi umur itu level terakhirnya. Opsi terakhir itu. Ya, opsi terakhir. Bukan yang pertama. Enggak apa-apa, yang paling tua, sebretotan rapopo. Enggak. Ya, jadi umur itu paling terakhir. Nah. Jadi ini Rasulullah menjelaskan ya, standarisasi ya kan, kriteria imam yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang menetapkan itu. Maka kalau ingin sholat jamaahnya mengikuti aturan Rasulullah ya pilih standar seperti ini. Dan yang menjadi imam hendaknya ya dia harus mawas diri ya kan. Dalam artian kira-kira kalau ada yang lebih baik dari dia ya kriteria ini ya serahkan sama dia. Ya kan? Yang pertama apa? Yang paling bagus bacaannya. Dalam artian kalau zaman dulu paling paham terhadap Al-Qur'an ya bacaannya bagus, ya dia paham terhadap Al-Qur'an itu. Gitu. Jadi diambil yang paling bagus bacaannya. Nah, kalau misalnya ada yang bagus bacaannya tapi hafalannya sedikit sama hafalannya banyak tapi bacaannya enggak bagus. Pilih mana? Yang bacaannya bagus. Ya kan? Karena apa? Yang didengarkan kan bacaannya itu. Yang berpengaruh kepada jamaah itu bacaannya. Betapa banyak ya kita atau sering kita ya terpengaruh sampai merinding mendengarkan bacaan imam yang bagus padahal ya ngerti artinya. Ya kan? Bahkan ada sebagian dari kita sampai menangis ya, meneteskan air mata. Baru ditanya, "Kowe iki nangis ngopo?" Terharu. Apa? Ya suaranya apik. Yes. Lah maksudnya piye? Aku ora ngerti. Sering lah. Itu menunjukkan bahwa suara itu sangat-sangat apa? Berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Ya sudah suarane fales, tajwide amburadul, ya kan? Wes suarane bau anter. Wes. Bunga kamu mundur gitu. Ya ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada misalnya dari sekian jamaah ini ada 3 orang atau lebih misalnya ya. Bacaannya bagus-bagus semua itu kan. Dijadwal KPW. Enggak, kalau bisa ada imam pokoknya 1. Yang lain itu statusnya nanti imam kedua, imam ketiga gitu. Kalau semuanya imam pokok semua nanti bisa terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Bisa terjadi perebutan kekuasaan. Nanti masing-masing cari masa. Kok enek pas aku enek wae kowe kudu ndukung aku. Ya nanti kita jelaskan pelan-pelan. Yang kedua itu
yang paling paham terhadap sunnah. Maksudnya paham terhadap sunnah itu apa ya? Syariat, ya kan? Dan syariat itu isinya yang akidah, ya hukum-hukum syariat fikih. Jadi dia apa? Dicari yang akidahnya yang lurus, ya kan? Kemudian apa? Pahamnya terhadap sunnah juga lurus. Dia menjauhi bid'ah, ya kan? Kemudian apa? Tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, bukan termasuk orang yang mujahirin bil maksiat. Paham ya? Jadi misalnya ya, ada sama-sama pinter, bacaannya bagus, gitu. Sama-sama paham, akidahnya lurus, sama-sama paham terhadap sunnah Nabi, sama-sama ya sregep ngamalke sunnah, podo-podo Senin, poso Senin Kamis kabeh gitu kan. Sing siji ngerokok, siji enggak, pilih yang enggak ngerokok itu loh. Ya sampai seperti itu loh. Ya, yang satu motong jenggot, yang satu enggak, pilih yang tidak motong jenggot. Ya seperti itu. Jadi kan lebih mengamalkan sunnah dia. Motong kan termasuk menyelisih sunnah. Ya, karena ulama sepakat memelihara jenggot itu syariat itu sepakat, enggak ada yang berselisih. Kecuali orang yang menyimpang. Yang berselisih itu kan antara wajib dan sunnah itu. Tapi kan pendapat ulama berkisar dua itu, wajib sama sunnah. Intinya bingung mesti apa itu kan? Ya tak? Masuk dalam kategori sunnah dan wajib kan gitu. Nah, seperti itu. Maka kita pilih yang mengamalkan sunnah itu. Jelas ya? Seperti itu. Itu maksud dari a'lamuhum bis sunnah. Jadi sunnah itu ya ajaran Nabi secara menyeluruh, bukan hanya hafalan hadisnya saja. Ya, jadi dia paham syariat ini secara menyeluruh. Maka dipilih yang seperti itu. Jadi juga pemahaman fikihnya bagus, terutama fikih masalah sholat. Karena penting. Nah, ternyata sujud sahwi nggak paham gitu. Ya. Dia lupa, ditegur berulang-ulang, terus lanjut, terus kemudian di akhir nggak sujud sahwi. Ternyata diingatkan, aku urung ngerti ya. Nah, ini kan tidak pas juga. Yang ketiga, jika ternyata kok mondoke pod bareng gitu, bacaannya yang podo wapi, angel lagi, nentoknya angel lagi, sak perguruan nih masalahnya, sak perguruan ini. Ya. Ya, siapa contohnya siapa ini? Pak Mawardi sama siapa ini? Sing ditandingnya siapa ini? Maka apa di sini Rasulullah SAW mengatakan aqdamuhum hijratan, yang lebih duluan hijrahnya. Nah, hijrah itu bisa bermakna hijrah secara umum. Hijrah secara umum itu pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, gitu, dan itu hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Tapi kalau hijrah dari Makkah ke Madinah itu sudah nggak ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Makkah Madinah akan dijamin Allah sampai hari kiamat menjadi darul muslimin, menjadi apa? Negaranya kaum muslimin. Itu sudah nas itu, sehingga sampai hari kiamat tidak akan bisa ada yang rebut itu. Ya, lihat saja ini. Kita beriman itu. Ya, itu jaminan dari Rasulullah SAW. Maka la hijrata ba'dal fatqi, hadisnya Nabi itu. Tidak ada lagi hijrah setelah fatku Makkah. Maksudnya apa? Hijrah dari Makkah ke Madinah sudah nggak ada lagi. Kenapa? Fatku Makkah sudah terjadi. Penaklukan Makkah sudah terjadi. Sehingga Makkah sampai hari kiamat akan menjadi darul muslimin. Kampungnya orang Islam. Nah, kalau menjadi kampungnya orang Islam kan tidak ada kewajiban hijrah dari situ. Tapi kalau mau pindah boleh nggak? Boleh saja. Tapi kan niatnya bukan karena hijrah. Jelas ya, mungkin masalah duniawi atau yang lainnya. Namun hukum untuk hijrah itu tetap berlaku ketika ada kondisi yang mengharuskan seseorang itu ya harus pindah dari daerahnya. Contohnya misalnya apa?
ya dia di sana tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Mau adzan nggak boleh, gitu. Ya, mau melaksanakan Id nggak boleh. Ini harus hijrah ini. Karena apa? Dia tidak bisa menampakkan syiar Islam. Ya, wanita pakai jilbab nggak boleh. Ini berarti tidak boleh menampakkan syiar Islam. Pengajian tidak boleh. Ya. Jadi harus hijrah kalau seperti itu. Pindah kepada daerah yang boleh dia menampakkan syariat Islam di sana. Ya. Seperti itu. Maka kalau ada yang misalnya duluan hijrahnya, dipilih yang itu. Dan juga bisa dimaknai wallahu alam di antaranya masuk Islam duluan misalnya ya. Jadi dia tidak ada karena sama-sama warga di situ dari lahir ya. Mungkin dicari yang masuk Islamnya lebih dulu. Ini dari lahir ya. Ini artinya dulu dia bukan muslim gitu. Terus dapat hidayah mau ngaji terus ke pondok. Berarti pilih yang dari kecil Islam. Tapi kalau sama-sama lahirnya Islam ya kan, ya dicari yang dalam artian mungkin ngajinya duluan siapa? Oh ngajinya duluan si A. B itu yang ngajak mondok si A. Ya bisa jadi seperti itu. B itu yang ngajak mondok si A. Ya sudah berarti yang lebih utama si A. Itu maksud aqdamuhum hijratan. Tapi kalau lahirnya bareng, mondoknya ya bareng, ya sudah pakai opsi yang keempat, umur. Ya. Umur itu. Ya, oh ternyata lebih tua si A. Dan misalnya kembar, ya tetap kembar mesti ana sing luwih tua, orang mungkin bareng. Kembar mesti metune siji-siji. Ya toh Mas? Ya, iya. Lah sesar mesti ya juga siji-siji ya. Ya kan? Ya, maka itu harus dicatat kelahirannya kalau kembar itu ya. Jamnya itu harus. Kalau orang Jawa itu cuman saya gini. Kalau orang Jawa itu yang tua itu malah yang lahirnya belakangan. Karena ngiring nih katanya. Orang Jawa yang tua itu ngiring ke yang muda di depan, yang tua di belakang. Padahal kalau di Islam kan adabnya enggak toh. Justru tua dulu baru muda. Adab dalam agama kita kan gitu. Ya kita berjalan sama orang tua, kita di mana? Kita di belakang. Adabnya seperti itu. Kita berjalan sama guru kita, ya guru kita di depan, kita di belakangnya. Boleh. Neng ngarepe ya boleh. Ya guru ra patut. Tidak mengamalkan adab, meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Nek bolehnya boleh saja. Ya. Bahkan suatu ketika kalau ada maslahat, contohnya misalnya petunjuk jalan itu. Bahkan justru jadi jadi ibaratnya jadi ya pemandu juga bisa, dan dia juga memang terdepan itu ya siap pokoknya neng apa-apa kan mesti sing ngarep dhewe itu kan. Ya saya diserang ya mesti yang ngarep dhewe, yang sik dhewe yang diserang dan lain sebagainya, maka ketika itu dianjurkan yang di depan. Itu ya dalam masalah kriteria dan standarisasi kelayakan imam sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang sudah tahu hendaknya ya berusaha ya mengikuti apa yang menjadi ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada di daerah kita yang lebih layak, ya kan, ya bisa kita serahkan pada yang lebih layak itu. Ya. Terus lanjut, wala ya'umannar rajul, dan janganlah seseorang itu mengimami ar-rajula, orang lain fi sultanihi, di daerah kekuasaannya, tanpa izin dia. Masa gini, kalau kita misalnya
sholat di masjid lain, ya di masjid lain yang di situ sudah ada imamnya, ya kita jangan, walaupun kita mungkin merasa kayak orang mondok, aku mondok misalnya ya, kayak bacaannya lebih hawa itu lebih bacaannya lebih bagus saya daripada dia, mungkin seperti itu. Maka kita tidak boleh langsung maju, itu tidak boleh. Karena apa itu? Akan membuat perasaan dan hati saudara kita itu tersakiti. Itu termasuk salah satu kedoliman. Sebagaimana kita pun kalau di darah kita digitukan, pasti ya kita akan tersinggung. Nah, itulah Masya Allah ya, perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga persatuan kaum muslimin. Dalam hal-hal yang seperti ini Rasulullah sudah membuat satu hukum ya, yang itu jadikan sebagai acuan kita bersama. Ini. Kecuali kalau apa? Kita diminta, ya kan? Kita diminta dan sudah diizinkan, maka ya tergantung kita mau atau tidak. Terus wala yaqudu fi baitihi, dan janganlah seseorang itu duduk di rumah orang lain ala takrimatihi, di atas tempat yang dimuliakan, di atas tempat yang dimuliakan, contohnya apa? Tempat-tempat yang ada privasi. Ya. Janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas tempat yang dimuliakan oleh tuan rumah kecuali atas izinnya. Jadi setiap rumah kan barangkali punya tempat-tempat yang di situ ada privasi ya, yang tidak setiap orang boleh duduk di atasnya. Misalnya apa? Di ranjang misalnya ya, atau mungkin ya tempat kursi tempat kerja ya, kursi tempat baca dan lain sebagainya, yang itu tidak setiap orang diizinkan untuk duduk di situ. Ya, barangkali di situ ada dokumen penting atau ada hal yang khawatir nanti ada mandorot kalau ada orang lain duduk di situ, maka harus izin, ya kan? Harus izin. Jadi tidak langsung celonong terus ngerti lingguh ning kasur ning kamar ya, gitu ya. Itu tidak beradab namanya. Jadi kalau masuk rumah orang lain ya, atau misalnya itu kursi yang biasa untuk tamu ya, kalau bisa minta izin. Boleh saya duduk kan gitu. Monggo ya, baru kita duduk. Itu termasuk adab. Jangan langsung kita masuk langsung sing di rumah rong lingguh kita sudah duduk duluan, ini kurang adab. Jadi ketika ketuk pintu, ya kan, salam, kemudian kita menepi, jangan di depan pintu, kita menepi. Ya kan, nunggu dibukakan. Kalau tidak dibukakan, diulangi maksimal 3 kali. Enggak dibukakan sudah pergi. Jangan malah diperkeras gedor. Ya ditelepon nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Ditelepon nggak apa-apa. Ya, itu mungkin telepon itu ya dihukumi seperti yang mengetuk gitu aja. Mengetuk langsung. Mengetuk langsung. Jadi menepi dulu, kemudian apa? Nunggu dibukakan pintu. Kalau dibukakan, jangan langsung celonong. Nah, apa perlunya ditanya dulu. Terus kalau diizinkan masuk ya masuk. Kalau enggak ya sudah dari depan pintu saja. Jangan langsung celonong masuk, gitu kan. Masuk, kita dipersilahkan duduk ya kita duduk. Kalau kita belum dipersilahkan ya nunggu dulu. Itu adabnya seperti itu. Ya, jangan-jangan kursinya itu baru dan tidak untuk kita kan. Demikian. Pripun, Pak? Yang utamanya bacaannya, terus yang berikutnya. Ketika banyak orang baru itu anak kecil itu padanya berarti balik. Enggak balik, mumayyiz. Ya, mumayyiz itu ya sudah tamyiz. Sudah memasuki usia tamyiz itu 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Ya. Tanya biasanya dari kamu itu ada anak pulang dari apa ya? Mungkin memuliakan bukan jadi orang itu bacanya bagus, suruh
Ya. Jadi patokannya mayis. Ya usianya udah mumayyiz. Karena kalau belum mumayyiz nggak sah sholatnya. Jadi kalau belum mumayyiz itu tidak sah sholatnya. Walaupun boleh sholat, tapi belum dihitung sebagai sholat. Jadi kalau ngimami ya nggak sah imamnya. Kalau sebelum mumayyiz. Mumayyiz itu 6 sampai 3 tahun. Atau 6 sampai 7 tahun. Itu usia mumayyiz. Minimal 6 atau 7. Jika di suatu masjid kan kalau sholat subuh sama sholat jumat itu kan berapa jam? Itu ada bukan apa judulnya iktiros. Tapi ketika ada konteks lain, imam itu judulnya tawar, kita ikuti yang Boleh dua-duanya ngikuti imam, boleh kita sesuai dengan keyakinan iftiros, boleh juga. Boleh dua-duanya. Ya. Boleh ngikuti imam dalam rangka menghormati imam dan mengikuti gerakan imam, dan boleh kita iftiros sesuai dengan fikih yang kita yakini. Maksudnya gimana? Nggak bisa. Itu kan ikhtilafnya bukan tanawu. Yang bisa seperti itu kalau ikhtilafnya itu tanawu. Memang ada riwayat kadang gini dan semuanya boleh diamalkan. Itu kalau itu kan bukan. Ikhtilaf bertentangan gitu loh. Yang satu menyalahkan yang lain gitu. Kalau itu kita harus ambil satu. Jadi kita mengikutinya itu hanya karena mengikuti imam itu saja. Jadi kalau kita pas sholat sendiri ya enggak boleh, kadang-kadang ketawaro, kadang-kadang iftiros ya boleh. Ambil satu. Jelas ya, jangan berubah sampai kita betul-betul tahu dalil yang menguatkan bahwa itu lebih kuat. Kita boleh pindah kalau oh ini lebih kuat ini. Tapi ya jangan balik ke yang awal lagi sampai ngaji lagi kok ternyata yang kuat yang dulu ya. Balik lagi nggak apa-apa. Jelas ya. Kalau saya yang iftiros, kalau saya loh ya. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin gitu. Jadi ya sebagian ulama mengamalkan seperti itu. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan seperti itu bid'ah. Tapi karena dalam rangka menghormati saudaranya yang ulama tadi jadi imam, dia ngikuti gerakan dia dalam rangka memuliakannya. Wallah alam. Ada yang seperti itu mempraktekkan. Terus kalau imamnya Terus kita sebagai makmum gimana? Ya mau ikut ya boleh, enggak juga enggak apa-apa, kan sunnah juga toh. Kunut itu kan bukan sesuatu yang wajib. Kalau kali diam aja. Ya diem aja. Lah mau pergi, mau pergi. Mau dului juga enggak bisa toh. Ya meneng aja toh. Gitu. Tapi kalau mau ngikuti ya enggak apa-apa. Seperti itu. Tidak masalah. Itu takrimatihi. Kalau kita bawakan itu HP, ada Ustaz bilang istri tidak boleh membuka HP suaminya. Jaganya itu kan pilihan privasi. Itu bisa nggak? Maksudnya gimana? Ini Kok duduk bisa malah HP ya? Ya kan tidak boleh menempati sesuatu yang tempat privasi. Intinya kan dimuliakan. Ya, intinya kan dimuliakan gitu ya. Jadi intinya harus dengan izin yang punya. Kalau tidak diizinkan ya jangan maksa. Gitu. Maksudnya ketika tadi menggunakan alat privasi itu saya bawakan ke satu HP. Ada Ustaz yang mengatakan istri tidak boleh membuka HP karena HP itu bagian dari privasi seorang suami. Boleh ya? Ya harusnya izin. Ya, izin pada yang sebagaimana itu kan punya bukan punyanya dia ya. Makanya minta izin. Sebagaimana kita itu kepada orang lain juga seperti itu. Kita ke HP-nya istri juga izin. Ya, ada maslahatnya enggak di situ? Ya, ada maslahatnya enggak? Kalau misalnya memang di rumah itu ada aturan dalam artian
pokoknya ini buka kudu izin. Tapi kalau urufnya ya bebas ya nggak apa-apa. Itu tergantung uruf yang ada di rumah itu. Karena sleep itu awalnya juga Ya, bukan HP Pak, full iman. Wes itu saja. Awalnya itu full iman, bukan HP. Ya, HP itu hanya sebagai pelengkap saja, bumbuni. Ya toh? Karena apa? Zaman dulu nggak ada HP juga banyak orang selingkuh. Ya toh? Semuanya itu karena full iman. Karena lemahnya keimanan. Gitu. Ya, nonton nggih? Jadi kalau jenengan ada aturan sama istri, pokoknya kudu izin nih. Password kabeh. Wah, itu malah mencurigakan. Kalau kita di rumah ya bebas, mau silakan bukaan di sini ya ini sebagai apa? Sebagai apa? Menanamkan rasa saling percaya. Bukaan di sini ya, apa neng kuno neng duite ya, neng pura ya, terserah los pokoknya. Tapi kalau rekening kita password, nggak kita beritahu. Tahu-tahu zong nggak, ekonomi keluarga terguncang. Ya, yeah. Pak. Tentang imam di suatu desa, bukan ada masjid yang diwakafkan untuk organisasi Yeah. kemudian jamaahnya juga jamaah masih kita jamaah bukan dalam organisasi tersebut. Ya. Setiap pengurus dari Masjid. Pengurus dari masjid itu orang jauh, tapi dia setiap datang itu langsung jadi imam. Jadi lebih berhak mana? Kalau di sekitarnya itu sering juga jadi imam, tapi bukan pengurus dari masjid tersebut. Jadi itu dalam organisasi lebih berhak mana? Ya. Sekitar karena pengurus tapi rumahnya jauh, walaupun bacaannya juga sebenarnya karena dia merasa sebagai urus inti dari yang diwakafkan. Ya. Tetap. Jadi kalau mengacu kepada hadis Nabi, ya, prakteknya Rasulullah dan para sahabat, ya tetap imam yang biasa imam di situ. Itu yang paling berhak. Hanya saja itu kan, termasuk adab, ya termasuk satu yang afdol, imam itu disunahkan dan dianjurkan memuliakan tamu yang memungkinkan untuk apa? Dijadikan imam seperti misalnya pemimpin. Ya, tokoh yang layak jadi imam dipersilahkan untuk jadi imam. Dan itu menjadi pahala tersendiri bagi si imam yang sudah ditunjuk resmi di situ. Itu. Jadi termasuk adab. Kalau ada masalah hak-hakan gitu. Hak-hakan ya tetap yang berada di situ. Jelas ya, yang biasa imam di situ apalagi kalau sudah ditunjuk oleh jamaah menjadi imam tetap di situ ya tetap dia lebih berhak. Hanya saja imam yang berhak itu dianjurkan ya kan. Di antaranya memberikan kemuliaan kepada tokoh yang hadir, pemimpin atau yang lain itu untuk menjadi imam. Seperti itu. Itu termasuk adab gitu, Pak. Memuliakan orang-orang yang ada pengaruh di masyarakat. Wallahu a'lam. Ngoten. Cekap. Yang lain? Ada ancaman bagi yang imam itu didahului ya.
Saya pernah mendengar cuman lupa lafadz hadisnya seperti apa dan derajatnya seperti apa, saya juga belum tahu, pernah ada hadisnya. Nanti dicari dulu untuk ancamannya. Tapi yang jelas dari hadis ini sudah menunjukkan ya, mendahului gerakan imam itu kan jelas menyelisih sunnah Rasul. Ya, jelas ini menyalahi hadis ini. Ya kan? Namun secara khusus ancamannya apakah terus finari jahannam khalidina fiha itu kan kita belum tahu. Terus apa kalau mendahului imam terus kualat seperti apa ya kita belum tahu. Hadisnya belum tahu. Tadi ya, barangkali Mas Agus pernah mendengar hadisnya. Ya, pernah mendengar, cuman saya belum ngecek riwayatnya itu seperti apa dan sahih atau tidak, gitu ya. Lafadznya seperti apa, ya belum pernah mengecek, membaca langsung secara lengkap itu belum. Wallah. Ya. Gimana? Kita masbuk. Ya. 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 Di situ ada beberapa pendapat. Saya ingin menjelaskan yaitu ada rincian. Pertama ada rincian. Ada rincian. Jadi kalau dia tidak dalam posisi tasyahud awal, kan ada ya, kita pas tasyahud awal, imam apa? Imam tasyahud akhir, kita pas tasyahud awal. Maka di situ kita posisi duduknya tasyahud awal. Tapi ketika kita tidak pas posisi tasyahud awal, kita mengikuti imam. Itu pendapat pertama seperti itu. Karena apa? Innama ju'ilal imam liyutama bihi. Dalam rangka mengamalkan hadis, imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi dalam rangka mengikuti gerakan imam, kecuali kalau dia pas rakaat kedua, berarti kan posisi dia harus tasyahud awal, berarti dia posisi duduk tasyahud awal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ya pendapat yang mengatakan duduk selain duduk tasyahud akhir, ya iftirash. Berarti kan dia posisinya belum tasyahud akhir, maka ya iftirash. Mau di rakaat dia dapat 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, ya iftirash terus. Jelas ya? Itu pendapat yang kedua. Wallah. Ya. Cukup? Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.